Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah 859 sekolah dari berbagai jenjang mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tahap 2 yang mulai digelar pada Senin 27 September 2021. Dengan penambahan ini, maka total sekolah di Jakarta yang ikut PTM terbatas sebanyak 1059, di mana 610 sekolah merupakan sekolah yang mengikuti PTM terbatas tahap 1 sejak 30 Agustus 2021 lalu. Penambahan 899 sekolah ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 984 tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas campuran tahap 2 pada masa PPKM. SK ini ditetapkan pada 24 September 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nadiana, mengatakan dalam pelaksanaannya, Disdik DKI akan terus melakukan evaluasi secara berkala serta melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya pelanggaran PTM. Bagi setiap sekolah yang ditemukan adanya pelanggaran selama berjalannya PTM tahap 2, sekolah tersebut akan ditutup sementara. Nadiana juga mengingatkan agar pelaksanaan PTM terbatas tahap 2 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membuka 610 sekolah pada tahap 1 pelaksanaan PTM. Selanjutnya pada pelaksanaan PTM tahap 2 dibuka 899 sekolah berbagai jenjang. Dari 899 sekolah tersebut, sebanyak 809 merupakan sekolah negeri dan swasta, sedangkan 90 sekolah lainnya merupakan madrasah. Sekolah-sekolah yang mengikuti PTM terbatas ini merupakan sekolah yang sudah lulus asesmen 1 dan asesmen 2 dan pelatihan guru. Jakarta perluas sekolah tatap muka, itulah topik dialog kita pagi ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah 899 sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari ini, Senin. Meski demikian, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara karena ada proses asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK untuk jenjang pendidikan tingkat SMA. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Joni Simanjuntak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Joni, ini yang melakukan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini tingkat SMA, tapi kemudian PTM tahap 2 ditunda, dan bagaimana dengan sekolah yang tahap 1 yang PTM terbatas, apakah juga ikut ditunda? Ya, saya pikir begini, memang untuk PTM 1 ya tetap berjalan, ya tahap pertama itu karena memang sudah melalui taraf ya tahap asesmen yang sudah dilakukan. Tetapi soal masalah penambahan di PTM 2 itu ditunda sementara, saya pikir itu salah satu cara yang paling baik, karena biar bagaimanapun dengan adanya masukan hasil survei kemarin yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuat setiap daerah, khususnya DKI Jakarta, menurut saya harus mulai relatif lebih ketat dan bahkan lebih hati-hati. Karena persoalan ini menurut pandangan kita adalah memang pada level peserta didik, ya mereka itu patut untuk lebih didisiplinkan ya dalam kerangka hubungan antara sekolah dengan siswa dan orang tua murid harus betul-betul berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang yang kita khawatirkan terhadap siswa ini adalah bukan mungkin di rumah atau di sekolah. Ketika mereka sudah selesai pelajaran di jalan, mereka nggak langsung pulang ke rumah, itu yang kita khawatirkan ya. Kemudian juga soal masalah prokes ya, prokes ini juga penting karena kontak dengan orang tua juga harus dilakukan oleh sekolah dan berjalan harus bagus, karena kita lihat kadang-kadang sumber ya anak-anak itu misalnya katakanlah misalnya peserta didik itu juga kan mungkin bisa dari lingkungannya atau dari orang tuanya, termasuk juga para guru atau peserta tenaga kesehatan, tenaga yang ada di guru yang di sekolah-sekolah. Ini juga patut harus kita perhatikan dengan baik. Jadi memang harus lebih komprehensif, Pak Joni, tidak bisa setengah-setengah. Pak Joni, ya. Apakah sudah ada evaluasi PTM tahap 1? PTM tahap 1 yang seperti yang kita katakan tadi, kita sudah meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus secepatnya, jangan reaktif terhadap masukan yang kemarin survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Karena biar bagaimanapun survei tersebut terlepas apakah itu valid atau tidak, tapi kita mengatakan bahwa mungkin mereka relatif lebih
serius melakukan itu, ya, bukan asal-asalan saya kira. Makanya kita juga kemarin mengatakan bahwa ada terkesan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang agak sedikit kurang begitu disiplin dalam menerapkan prokes ini. Dinas Pendidikan harus terus mengawasi ya. Jadi apa temuan dari Disdik, Pak? Apakah sudah dilaporkan ke DPRD? Apakah Anda mengetahui laporan dari Disdik? Karena memang di awal PTM 1 waktu itu baru mau dimulai, itu Kepala Dinas Pendidikan sudah mengatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala. Dan ini kan sudah berjalan. Apakah yang dimaksud berkala itu nantinya menunggu PTM tahap 2 misalnya baru diberlakukan, kemudian evaluasi itu muncul, atau ada apa? Temuan apa yang ditemukan oleh Disdik? Ya memang ini kan baru masukan ya kemarin dari hasil survei tersebut. Maka kita kemarin DPRD dan khususnya di Komisi E telah membuat jadwal juga, kita mau akan ketemu minggu-minggu ini dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita mau tahu ya sejauh mana sebenarnya gitu loh. Karena hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan tersebut, kami pikir juga adalah sebuah survei yang bukan dilakukan asal-asalan. Maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal ini juga tidak boleh hanya terlalu reaktif atau membela diri. Ya, tapi harus melakukan upaya-upaya yang lebih bagus gitu loh. Baik, Pak, ini kan ANBK ini sebenarnya hanya di tingkat menengah ya, Pak Joni, benar ya? Tapi yang dihentikan ini semuanya dari tingkat SD, SMP juga ikut dihentikan. Alasannya apa, Pak Joni? Ya, saya pikir begini, dengan adanya masukan yang kemarin survei itu, untuk membuat kita juga relatif lebih hati-hati. Sejauh mana memang persiapan. Kami kan mendapat kesan ini, bahwa setiap termasuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan daerah-daerah relatif belum begitu komprehensif ya, melibatkan seluruh pihak, kemudian prokesnya dan sebagainya. Karena dengan adanya masukan ini kan semakin kita terbuka bahwa rupanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu memperbaiki. Makanya dengan adanya sekarang penundaan pelaksanaan PTM tahap kedua ini, itu adalah satu upaya prinsip kehati-hatian dari Pemprov DKI Jakarta agar jangan sampai terulang kejadian kemarin. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang terjadi seperti yang kita katakan tadi, klaster itu atau yang terkena virus COVID itu, secepatnya sekolah langsung sudah bisa gitu loh untuk melakukan penutupan sekolah atau dan sebagainya. Saya pikir itu. Terlepas dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan tadi, apa yang DPRD DKI lihat dari pelaksanaan PTM tahap 1? Jadi memang begini ya, kita kan melihat bahwa memang persoalan pandemi ini kan tidak bisa kita anggap secara semua mampu melakukan itu. Kita semua dalam taraf belajar. Jangankan katakan sebuah instansi seperti Dinas Pendidikan, ya negara-negara saja apapun sekarang setiap saat selalu menghadapi beberapa gelombang kejadian. Nah, oleh karena itu, karena kita misalnya masih terus belajar untuk bagaimana menghadapi pandemi COVID ini, hanya kita berharap supaya tidak ada semacam anggap enteng lah gitu ya, underestimate terhadap penyebaran virus ini. Kita berharap kemarin DPRD sebenarnya mengatakan kepada Dinas Pendidikan agar Dinas Pendidikan itu selalu membangun komunikasi yang intens antara sekolah, guru, dan orang tua. Kemudian bagaimana kita memantau siswa tersebut ketika mereka pulang dari sekolah. Itu yang sebenarnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik ya, kemudian prokesnya juga diterapkan dengan baik, kemungkinan besar ya tidak terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Tetapi kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa sekolah ini harus terus seperti yang kemarin melalui daring ya. Karena memang permintaan orang tua atau siswa itu tersebut, bahkan secara substantif, bagaimana supaya pendidikan itu, kadang-kadang kan pendidikan itu bagi siswa tertentu lebih pas kalau melalui tatap muka. Oleh karena itu kami dari DPRD nanti minggu-minggu ini mencoba untuk rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan terhadap masukan ataupun hasil survei dari Kementerian Kesehatan, termasuk juga sejauh mana yang sudah terlaksana selama ini. Karena kami DPRD juga kemarin sudah turun ke lapangan, kita melihat persiapan-persiapannya ya di awal-awal kemarin. Tapi mungkin sesudah pertengahan ini perlu juga nanti kami untuk langsung turun ke sekolah-sekolah untuk melihat persiapan mereka gitu loh.
Awal September kemarin, Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI mengatakan secara tegas, jika ada sekolah atau pelaksanaan PTM tahap 1 kemarin ada yang melanggar prokes, maka akan ditindak tegas dan menghentikan PTM sementara untuk mengevaluasi guru dan juga pendampingannya begitu. Apakah itu sudah dilaporkan ke DPRD atau sejauh ini ada berapa sih Pak temuan sekolah persisnya di DKI Jakarta yang sudah melanggar prokes? Kalau secara resmi misalnya ada sekolah yang melanggar itu belum disampaikan oleh Dinas Pendidikan ya, tetapi mereka mengatakan ada beberapa siswa yang kemarin sudah ada yang kena itu sehingga beberapa sekolah ditutup. Tapi kita sebenarnya mengharap begini loh, bagaimana Dinas Pendidikan bisa juga memberikan reward juga kepada sekolah-sekolah ya yang kira-kira memang bagus ya pelaksanaan prokesnya ya, dan selama ini tidak terjadi ya, seperti yang kita katakan tadi itu menjadi sumber klaster ya. Nah, oleh karena itu tidak lagi hanya sekedar memberikan semacam punishment, tapi juga reward kepada sekolah-sekolah tersebut perlu diberikan oleh Dinas Pendidikan, sehingga orang yang memang betul-betul katakanlah ya sekolah yang serius, sekolah yang memang betul-betul disiplin melaksanakan prokes ini, mereka juga layak diberikan juga semacam reward. Karena biar bagaimanapun, dan bagi siswa-siswa juga ada juga diberikan waktu-waktu tertentu mereka diberikan briefing selalu setiap hari. Kemudian juga siswa-siswa yang di setiap kelas yang melaksanakan prokes secara baik dan disiplin, yang mendapat semacam penghargaan juga dari sekolah dalam bentuk ya di antara siswa-siswa tersebut, mereka pada saat upacara dan sebagainya dihadirkan, disebutkan inilah siswa yang disiplin. Saya pikir memang ini terus nggak bisa saya sendiri, kita DPRD juga tidak berani terlalu menganggap bahwa kita semua sudah mampu melaksanakan ini. Tetapi yang mau kita tuntut adalah bagaimana supaya disiplin pelaksanaan prokes itu bisa dijalankan dengan baik. Ya, itu saja saya pikir. Untuk penghentian sementara ini saya tanyakan kembali Pak Joni, hanya yang melalui proses ANBK tahap 1 ini yang ditunda atau juga PTM yang tahap 1 kemarin? Berapa sekolah yang turut ditunda? Yang ditunda ini sebenarnya untuk PTM tahap 2 ya. Yang kemarin tetap jalan dulu ya. Tetapi nanti tetapi saya amatin hasil survei kemarin, saya pikir kita harus syukuri juga, sehingga membuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kita amati mereka juga sudah betul-betul untuk mempersiapkan lagi kembali supaya jangan lengah. Jadi, dengan angka enteng terhadap. Jadi tidak benar kalau penghentian sementara kegiatan PTM terbatas ini campuran tahap 1 dan yang 2 yang akan datang ini tidak benar ya Pak? Yang hanya yang tahap 2 saja ya? Oke. Sampai kapan Pak Joni? Ya mudah-mudahan nanti kita harapkan ini di Oktober ini udah mulai jalan lagi. Karena memang kan begini, siswa juga sudah termasuk pusing banget sekarang di rumah ya. Kalau mereka tidak belajar, mereka juga sudah jenuh. Demikian juga orang tua banyak orang tua juga tidak mampu mendampingi siswa ya, karena faktor pendidikan orang tua juga, sehingga memang ini kan tuntutan bersama ini. Namun demikian Dinas Pendidikan kita harapkan juga agar relatif lebih disiplin, lebih serius untuk mempersiapkan supaya jangan terjadi kejadian-kejadian seperti yang kemarin-kemarin. Baik. Terima kasih. Pak Joni, sebenarnya ada berapa banyak tenaga pendidik di DKI Jakarta ini yang sudah divaksin? Ada berapa persen? Kalau laporan dari Dinas Pendidikan ya sudah khusus ya, mereka itu sudah hampir 100% gitu loh. Bahkan untuk guru-guru yang di sekolah tersebut yang dilaksanakan PTM 1 ya wajib mereka sudah harus vaksin semua, tidak bisa yang belum vaksin di situ gitu loh. Hampir 100% sudah divaksin yang kedua? Hampir 100%. Sudah semua itu. Enggak, untuk tahap vaksin kedua mereka sudah dilaksanakan. Karena gini, ketika dilaksanakan PTN, wajib guru-gurunya sudah harus divaksin tahap 2. Itu yang protap yang tidak bisa dilanggar. Baik, sekarang saya ingin mengutip pernyataan dari epidemiolog Universitas Indonesia Pak Tri Yunis Miko. PTM itu dapat dilakukan jika tingkat kasus positif atau positivity rate-nya itu rendah atau kurang dari 5%. Sementara DKI Jakarta masih berada di angka 13,8%. Tanggapan Anda terkait hal itu, Pak Joni?
Ya memang kita melihat pandemi COVID ini tidak bisa hanya dari aspek kesehatan. Ya, aspek lain juga harus menjadi perhatian kita, termasuk ekonomi, termasuk juga soal pendidikan. Kalau kita memang berkutat dari segi kesehatan saja, idealnya memang seperti itu. Namun demikian kan kehidupan ini kan perlu berjalan, ya, agar kita lakukan memang secara serentak pertimbangan kesehatan, pertimbangan juga misalnya kebutuhan siswa untuk pendidikan tatap muka tersebut bisa berjalan. Demikian juga soal kesehatan. Oleh karena itu, bahwa para ahli kesehatan, kalangan epidemiolog selalu mengingatkan itu memang penting. Tetapi bagaimana juga misalnya pertimbangan-pertimbangan kehidupan yang harus berjalan ini harus juga menjadi pertimbangan. Makanya dalam hal itu PTM ini harus mempersiapkan seluruh sekolah dengan baik, termasuk para guru-gurunya, termasuk juga misalnya para prokes, termasuk juga hal-hal lain yang berkaitan dengan itu harus memang betul-betul siap dan dipantau terus-menerus. Ya. Kita juga berharap nanti kepada Dinas Pendidikan agar Dinas Pendidikan melalui instansi yang di tingkat bawahnya akan selalu terus menjadi pemantau gitu loh. Ya. Bahkan bila perlu menjadi pengawas di kalangan mereka gitu. Dipantau, diawasi, tapi kalau anggarannya terbatas secara terus-menerus dan ada laporan-laporan secara periodik supaya terpantau semua, jadi tidak sampai kayak kemarin misalnya ketahuan misalnya dari Kementerian Kesehatan bahwa ada survei seperti ini klasternya. Nah, untuk itu Dinas Pendidikan kita harapkan kan ini ada juga ini para pengawas-pengawas sekolah, para penilik sekolah, mereka lah yang terus memberikan laporan-laporan secara periodik. Tapi pantauan tadi tidak akan maksimal kalau anggarannya juga terbatas, Pak. Anda di DPRD, apakah ada kebijakan anggaran khusus untuk mendukung operasional PTM terbatas, serta evaluasinya nanti seperti apa, anggarannya bagaimana? Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Jody. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Bersama Pak Joni Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, betul Pak Joni ya? Ya. Bagaimana dengan anggaran Pak terkait atau apa kebijakan anggaran khusus atau tambahan atau budget yang dialokasikan khusus untuk operasional dari pelaksanaan PTM? Kita sebenarnya DPRD kemarin-kemarin itu ketika pembahasan anggaran kita juga sudah mengambil satu kebijakan agar ada refocusing ya, refocusing dengan misalnya pendapatan asli daerah DKI Jakarta yang menurun itu, jadi banyak kegiatan-kegiatan program-program di bidang-bidang lain itu kita stop sehingga kita refocusing kepada penanganan akibat COVID. Nah, termasuk juga nanti di pendidikan ini juga kemarin kita berikan perhatian. Saya pikir sudah cukup untuk itu ya. Kita DKI Jakarta memberikan perhatian yang sangat besar agar penanganan COVID itu termasukkan juga di sekolah-sekolah. Makanya itu kita berikan perhatian dalam bentuk refocusing anggaran gitu loh. Berapa persen Pak dari anggaran pendidikan apakah sudah ada formulasinya? Enggak, begini, kita kemarin itu dengan misalnya pembelajaran tatap muka itu yang sempat berhenti demikian itu, kemudian juga kita juga memberikan anggaran kepada Dinas Pendidikan Jakarta dalam hal ketika nanti persiapan sekolah mau dibuka. Jadi memang sudah ada antisipasi untuk APBD 2021 ini. Kemarin kita sudah putuskan itu. Jadi ini memang berjalan relatif bagus ya menurut kita, karena memang dan ini memang sudah bukan hanya DKI ya, seluruh Indonesia hampir banyak hal kegiatan program pembangunan itu di stop, di refocusing terhadap penanggulangan COVID. Nah, penanggulangan COVID ini kan bukan hanya dalam artian di bidang kesehatan, katakan dinas kesehatan, termasuk sekolah-sekolah ketika mulai pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan. Kita sudah antisipasi itu, jadi kita sudah berikan. Berapa jumlahnya Mbak, saya lupa itu kemarin ya. Lupa nggak apa-apa, yang penting pas saatnya harus cair Pak. Biasanya kalau anggaran
bahayanya di situ. Pak Joni, kalau kita belajar dari kasus Singapura misalnya, memang kita tidak ingin membandingkan bagaimana penanganan COVID di satu negara, tapi kalau kita lihat tetangga terdekat kita di Singapura itu karena mereka sudah mencapai herd immunity, 82% populasi Singapura sudah menyelesaikan vaksinasi lengkap. Kasusnya sekarang naik 1000-an, dan itu klaster-klaster pendidikan, klaster yang penularan komunitas mereka menyebutnya, itu paling tinggi. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Nah, oleh karena itu begini memang ya, karena ini berlaku bukan hanya di Indonesia ya, kalau kita belajar dari negara-negara lain, bahwa memang makanya saya katakan tadi semua negara masih taraf belajar, termasuk juga saya pikir apalagi Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta juga masih terus belajar bagaimana kita bisa meminimalisir penyebaran COVID ini. Nah, saya pikir dalam hal ini kehati-hatian ya perlu tetap kita waspadai. Kemudian juga seruan-seruan untuk tidak terjadinya kerumunan, seruan untuk selalu mencuci tangan, seruan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, ya itu sangat penting. Karena pola penyebaran yang kita amati kemarin adalah ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, katakanlah akhir bulan, kemudian Lebaran, ya. Itu kan selalu menimbulkan gelombang-gelombang yang katakanlah gelombang penyebaran COVID yang luar biasa sekali. Nah, belajar dari situ dan belajar dari beberapa negara katakanlah seperti Singapura, kan kita juga bisa melihat bahwa rupanya dengan sudah mencapai herd immunity, tapi masyarakat tidak disiplin. Karena kita pasti menduga pasti ini kurang disiplin juga. Nah, ini proses pembelajaran bagi kita bahwa walaupun nanti misalnya katakanlah Jakarta ini seperti apa yang diklaim oleh eksekutif seperti Pemprov DKI Jakarta bahwa kita sudah mencapai sekian ratus, sudah 100% katanya dan sebagainya, nggak bisa juga ya. Skala Singapura yang penduduknya sekian ya masih seperti itu, apalagi kita gitu loh. Nah, ini juga kita menjadi perhatian kita kaitannya juga dengan pembelajaran tatap muka ini, bahwa rupanya dengan kemarin adanya survei yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan itu kan terjelas ada kelihatan yang sudah terpapar juga, gitu, ada terjadi klaster. Itu harus membuat kita ya harus tetap hati-hati, harus kemudian tidak bisa anggap enteng dengan virus ini. Walaupun katanya kita nanti sudah mencapai herd immunity itu. Tapi dari Disdik juga mengklaim bahwa hasil survei itu, Pak, temuan di lapangan itu sebenarnya tidak 100% benar bahwa penularan terjadi di sekolah. Karena bisa jadi anak-anak ini kemudian dari sekolah mereka main, mereka berinteraksi dengan keluarga di rumah sudah pasti. Apakah dari temuan-temuan ini, apa yang kemudian akan di-follow up, ditindaklanjuti? Dan yang kedua, apakah kemudian akan ada perubahan skema untuk PTM yang misalnya seminggu dikurangin jadi hanya 2 atau 3 hari per minggu atau hanya 2 jam per sekali sekolah, atau seperti apa Pak kemudian menanggapi temuan dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan? Memang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa memang yang kita sangat khawatirkan terhadap penyebaran COVID ini bukan di lingkungan sekolah, bahkan mungkin bukan di lingkungan rumah tangga. Bisa saja misalnya ketika anak-anak pulang sekolah, tapi bisa juga dari rumah tangga di lingkungan masyarakat yang memang belum betul tersosialisasikan untuk bagaimana supaya terus menggunakan prokes ini. Oleh karena itu kita pikir adalah bahwa hubungan antara sekolah dengan orang tua murid itu harus terus terjadi. Bahkan bila perlu ada semacam pertemuan daring ya antara katakanlah guru kelas dengan orang tua murid untuk terus memantau kejadian ini. Karena biar bagaimanapun ya belajar tadi seperti yang kita katakan tadi, katakanlah selama ini bagi kita orang Indonesia persepsi kita tentang Singapura adalah sebuah negara yang sangat disiplin, bukan lagi hanya negaranya pelaksanaan aturannya, termasuk masyarakatnya. Mereka saja sudah bisa seperti itu ya. Nah, kita yang relatif lebih katanya disiplinnya masih longgar, kita juga harus lebih di atas kepada Singapura itu, kehati-hatian kita, kedisiplinan kita. Makanya untuk ini bahwa saya berharap PTM ini tetap kita jalankan terus, karena kita nggak boleh lagi mundur lagi. Hanya ketika ada kejadian langsung tutup,
kita atasi, evaluasi dan sebagainya. Itu saja gitu loh. Karena nanti kalau kita misalnya jadi berhenti lagi ke belakang, saya pikir kita nanti nggak maju-maju ya dalam hal pembelajaran kita. Tapi buktinya sekarang sudah ada kasus, sudah ada temuan, belum ada evaluasi, Pak Joni. Nah ini yang kita katakan tadi itu, ya Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun sebentar lagi kami dari DPRD akan rapat dengar pendapat, Mbak ya. Kapan itu, Pak? Undang mereka minggu-minggu ini kita akan undang mereka dalam rangka untuk persiapan bagaimana sih sebenarnya kesiapan Dinas Pendidikan ini. Nanti dari situ kita akan tahu lah gitu, ya. Pak Joni, sebenarnya untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini siapa saja sih Pak yang terlibat di luar Dinas Pendidikan? Ya, pembelajaran tatap muka ini kan memang melibatkan beberapa instansi juga, termasuk pihak kepolisian, kelurahan, mereka selalu berkomunikasi. Karena ketika kami kemarin DPRD turun mengamati, memang ya kita lihat sekolah-sekolah ya bekerja sama juga dengan pemerintah setempat, ya mereka kontak dan sebagainya. Itu saya pikir sudah bagus ya. Tapi hanya harapan kita juga bekerja sama juga dengan ini yang belum terpantau saya. Maksudnya bagaimana juga sekolah-sekolah yang dekat dengan puskesmas setempat itu harus perlu ada kerjasama gitu untuk menjaga ketika ada kejadian ataupun misalnya untuk semacam preventif dari puskesmas, tindakan preventif kepada sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan semacam sosialisasi kepada para siswa-siswa agar mereka dan termasuk juga guru-gurunya dan sekolahnya. Itu saya pikir. Baik, indikator apa nanti yang akan dilihat, yang akan dijadikan acuan ketika rencana pelaksanaan PTM tahap 2 nanti apakah go or no go pada bulan Oktober itu? Indikator apa yang akan dijadikan acuan? Kalau menurut kami ya sebenarnya saya juga termasuk mengatakan kalau misalnya ditunda ini kan hanya untuk lebih siap gitu, lebih siap. Kalau kita mau kembali lagi misalnya indikator yang paling penting adalah kesiapan sekolah ya untuk melaksanakan itu. Makanya asesmen itu penting ya, termasuk juga data-data orang tua murid, yang namanya nomor HP orang tua dan sebagainya. Namun kalau misalnya katakanlah termasuk juga misalnya penyebaran COVID sekarang ini kalau misalnya memang relatif lebih meningkat lagi ya bila perlu kita stop dulu. Tapi kami berharap dalam situasi sekarang ini akan terus harus dijalankan. Sambil terus kita belajar, sambil kita terus misalnya membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan siswa ketika pulang dari sekolah. Yang paling krusial menurut kami adalah ketika siswa itu pulang dari sekolah mau menuju ke rumah. Bagaimana orang tua bisa memantau anak-anaknya untuk terus bahwa mereka tetap bisa sampai di rumah sesuai dengan waktu yang disepakati gitu. Untuk skema PTM-nya sendiri Pak, teknis pembelajaran tatap mukanya nanti apakah akan ada pengurangan durasi jam belajar atau skema barunya seperti apa? Kalau menurut kami memang sebenarnya skema yang kemarin itu sebenarnya sudah pas lah ya. Siswa yang hadir sekian orang, tidak terlalu banyak, kemudian juga mereka bergantian. Ya, yang perlu kita perhatikan sebenarnya begini. Kita kan bukan persoalannya kan ada kekhawatiran bahwa seolah-olah sekolah itu nanti bisa menjadi sumber. Sekolah saya pikir akan hati-hati. Bagaimana kita melihat kesiapan sekolah tersebut dan jumlah siswa itu akan terus, bila perlu akan kita tingkatkan terus-menerus, tetapi dengan catatan melihat juga lingkungan sekitar. Lihat juga misalnya bagaimana penyebaran COVID sekarang. Kalau misalnya penyebaran COVID sekarang sudah mulai melandai ini, ya pelan-pelan harus terus kita buka. Ya, jangan juga gara-gara terjadi kemarin itu yang namanya survei yang mengatakan kita jadi langsung mundur. Hanya memang tidak boleh anggap remeh lah. Itu aja sebenarnya. Bagaimana kita ciptakan hubungan antara sekolah dengan orang tua murid dengan siswa ya ketika pulang sekolah, prokes dilaksanakan. Jika itu terlaksana, ya saya pikir ini juga akan bisa berjalan dengan bagus. Contoh begini ya, kemarin saya sudah gelombang kedua kemarin, ketika kita misalnya masyarakat kita kerumunan mulai dikurangin, ya kemudian juga kita menggunakan prokes kan terjadi pelandaian gitu loh, melandai lah, tidak terjadi peningkatan. Itu Pak.
Kekhawatiran akan munculnya klaster sekolah atau klaster pembelajaran tatap muka ini belakangan ini jadi ya karena tadi hasil survei ada yang mengatakan 82%, ada yang mengatakan 97%. Angkanya sebenarnya berapa Pak Joni? Coba ulangi Mbak, gimana tadi? Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ini di luaran jadi bola es begitu. Ada yang mengatakan 82%, ada yang mengatakan 94%, bola liar maksud saya. Jadi sebenarnya yang diterima DPRD DKI itu angkanya berapa persen sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ke kita sebenarnya belum sampai Mbak secara resmi ya. Kita hanya membaca di media. Makanya kita katakan tadi bahwa kita nanti akan terus akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebenarnya seperti apa. Karena yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu juga dibantah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa jumlah yang terpapar itu tidak seperti itu. Nah ini nanti mengatakan data resmi kami nanti itu sesudah kami dengar pendapat dulu dengan Dinas Pendidikan. Baik. Karena kita tidak bisa bicara lebih konkret lagi kalau datanya sendiri belum reliable, belum ada yang kita pertentangkan di sini datanya. Tapi yang jelas Kementerian atau Dinas Pendidikan sendiri tidak mau dianggap bahwa ini merupakan klaster sekolah atau klaster PTM. Kita juga tidak mau murid-murid di Jakarta, di DKI Jakarta yang sudah sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka harus mundur lagi gara-gara informasi yang kurang bisa dipercaya ini. Pak Joni, jangan lupa refocusing anggaran untuk PTM, Pak. Ya, terima kasih, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, sehat selalu Pak Joni.